Kasus DJ Panda kembali memanas setelah muncul wanita bernama Cynthia Sheila yang mengaku memiliki anak darinya. Setelah publik digegerkan dengan kisah Erika Carlina yang sempat melahirkan anak DJ Panda, kini Cynthia muncul ke publik melalui podcast Denny Sumargo untuk meminta pengakuan. Ia mengaku awalnya hanya sebatas penggemar yang kemudian berkenalan di Tulung Agung, hingga berlanjut ke pertemuan di Solo pada Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, hubungan mereka berujung pada keintiman yang membuat Cynthia hamil. Namun setelah kejadian tersebut, DJ Panda disebut berubah sikap dan bahkan meminta Cynthia untuk menggugurkan kandungan. Ketika anak itu akhirnya lahir pada Juli 2025, akses komunikasi dengan DJ Panda ditutup. Bahkan ayah DJ Panda ikut memblokir Cynthia. Cynthia mengaku menanggung beban berat karena dianggap membawa aib oleh keluarga. Tuduhan mencari sensasi ditepisnya dengan tegas. Ia hanya menginginkan pertanggungjawaban dan bukti nyata lewat tes DNA. Baginya, hal ini bukan sekadar tuntutan pribadi, melainkan hak seorang anak untuk diakui oleh ayah biologisnya. Cynthia menekankan jika terbukti benar melalui tes DNA, ia berharap DJ Panda mau mengakui darah dagingnya. Ia siap menghadapi segala risiko demi memperjuangkan masa depan anaknya. Meski akses komunikasi sudah benar-benar tertutup, publik kini menunggu sikap DJ Panda. Apakah akan berani menghadapi kenyataan atau terus menghindar? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Di negara kita tercinta ini, di negara Konoha ini ya, lu ganteng, lu cantik, lu selamat dah. Ibu-ibu lagi yang bela. Jadi lu dihamilin tidak bertanggung jawab, yang penting lu ganteng, bebela deh. Nah besok-besok ibunya bilang gini, gak apa-apa karena ceweknya gak apa-apa neng, gak apa-apa nak, kamu dihamilin, yang penting si cowoknya cakep. Gitu ya bu konsepnya, gitu sekarang konsepnya. Walaupun si cowok itu ngambilin anak orang, kagak bertanggung jawab, yang penting dia ganteng, wih selamat gitu ya. Emang jelas banget sih di Indonesia ini keadilannya tuh, aduh, lu ganteng, lu cantik, lu mau buat dosa, mau buat salah sesalah pun tetap dibela ya. Jadi besok-besok kalau anak lu pada, anak gadis lu dihamilin cowok-cowok ganteng, gak usah komplain ibu-ibu, karena banyak banget yang komen ibu-ibu ngedukung, nggak apa-apa. Malah yang dihujat si cewek ini karena cewek ini looknya mungkin nggak secantik yang mereka harapkan gitu ya. Padahal udah anteng nih ya si DJ Panda, karirnya udah naik lagi, boom, muncul cewek ini. Infonya dia adalah salah satu orang yang punya anak dari DJ Panda. Disclaimer di sini gue nggak berpihak ke siapa-siapa, gue cuma ngejelasin apa yang ada di podcast. Jadi ceritanya si cewek ini awalnya tuh fans berat si Panda. Di sini dia nunjukin semua bukti-bukti chatnya dari awal sampai akhir. Nah singkat cerita, sebelum DJ Panda perform di Solo, si cewek ini diajak nginep di hotel, tapi kamarnya beda gitu. Si Panda bilang nanti dia yang bayar, habisnya berapa nanti dia yang bayar. Nah udahlah nih si cewek ini buka kamar sendiri, terus dia ngetok pintu kamarnya Panda, dan terjadilah. Tapi setelah kejadian itu, cewek ini bilang kalau sikapnya Panda itu berubah jadi cuek banget. Dan parahnya katanya kan awalnya mau dibayarin ya kamarnya si dia, tapi ternyata itu gak diganti sama sekali. Nah setelah beberapa hari kemudian, si cewek ini sempat ketemu lagi sama Panda pas dia lagi perform di Semarang. Tapi di situ cewek ini bilang kalau si Panda itu udah asing banget, nyapa pun enggak katanya. Singkat cerita, di akhir November dia ini tahu kalau dia hamil. Densu nanya sampai berkali-kali kayak, yakin nggak itu anaknya Panda gitu. Tapi si cewek ini yakin banget kalau itu anaknya Panda, karena dia tuh lagi nggak deket sama cowok lain. Nah pas dia ngehubungin si Panda, Panda itu malah nyuruh untuk ngegugurin anak itu. Tapi si cewek ini nggak mau, dia kekeh tetap mau pertahanin anak itu. Dan mirisnya, setiap dia ngomong ke orang atau ke keluarganya, mereka pada nggak percaya kalau itu anaknya Panda. Mereka malah pada bilang nggak mungkin dia mau sama elu gitu. Nah makanya si cewek ini sampai datang ke podcast, dia mau ngebuktiin ke orang-orang dan keluarganya kalau itu anaknya Panda. Dan dia minta tolong ke Panda untuk ngakuin kalau itu anaknya. Bahkan dia siap banget kalau harus tes DNA. Waduh, gimana menurut lo? Coba tulis di komentar. Korbannya DJ Pendes keluar lagi nih di podcastnya Bang Denny Sumargo. Apakah dia salah nih si Pendes? Ya kagak. Karena setelah gue nontonin podcastnya, dia ini adalah seorang grupis yang dimana si orang ini mau sama mau lah ibaratnya untuk melakukan itu. Tapi permasalahannya itu kenapa mereka memutuskan untuk tidak memakai
pengaman. Karena setidak-tidaknya nih lu kan kalau ibaratnya prikam dikit aja keluar di dalam bisa jadi tuh, nggak perlu sampai klimaksnya. Mau tuh klimaksnya dicabut di tengah-tengah juga kan udah ada prikam, jadi ujungnya bisa aja jadi, nggak perlu nunggu hasil akhirnya. Jadi ibaratnya pembelajarannya, kalau lu mau jadi grupis ataupun lu mau one night stand atau apapun itu, mau have fun, pastiin deh lu pakai pengaman. Jadi biar sama-sama enak. Karena kalau kayak gini, pendesnya salah nggak? Ya kagak. Karena yang ceweknya ini juga mau juga sampai nyamperin, sampai ngetok. Jadi nggak salah sih. Ditambah dia kan juga udah nandatanganin dokumen yang dimana dia udah pas terima duit putus hubungan juga, dan dia bersikukuh nih pengen diakuin jadi anak gitu kan, biar dapat penghasilan bulanan. Lah kan udah mbaknya aku udah paraf itu, udah pegangan, udah kagak bisa ngapa-ngapain. Jadi pembelajaran nih, pakai pengaman. Oke. Ini gimana ceritanya? Kok terbingung aku Yang awalnya tadi ku hujat ya kan, karena aku anggap salah, betulan salah. Terus tiba-tiba di pertengahan aku malah berpaling arah memuja-muji dia. Dan sekarang haruskah aku kembali ke awal menganggap dia salah? Karena baru-baru aja ada perempuan yang speak up ya, bahwasanya dia udah ngelahirin anak psikopan. Ini gimana ceritanya? Maaf, bukannya menghina fisik ya kan, itu DJ Panda memang mau sama kau kak, bukan menghina fisik, enggak. Secara kan Kopan itu bisa dibilang ganteng ya kan, tampan lah bisa dibilang, sedangkan kau bisa dibilang biasa-biasa aja. Ya mungkin ada dua hal. Yang pertama mungkin karena hati kau yang baik, makanya Kopan nggak mandang fisik ya kan. Mungkin Kopannya menilai perempuan itu dari hati, dari fisik dan tingkah laku. Atau mungkin Kopannya yang terlalu sangean hingga siapapun yang punya lobang ditusukinya. Ini gimana ceritanya? Caklah jelasi sama aku dulu Setelah si Mbak R lahiran, 2 hari setelah itu kau pula yang lahiran. Ini gimana ceritanya? Aduh Majang, apakah kau tukang bungkus juga? Kalau enggak berarti kau yang dibungkus. Kok nggak bisa mikir aku. Tapi kalau memang betul itu anaknya Kopan, parahlah kau Kopan, betul. Baru 2 yang kau tanam udah ada hasil. Ini gimana ceritanya? Walah. Ya terlepas dari itu ku doakan lah ya kak ya, semoga anak kau sehat, sukses, jadi anak yang pintar ya kan kak, yang bisa membanggakan kau, membahagiakan kau terlepas dari ayahnya yang gak tanggung jawab. Kak ngapain lah kau speak apa, pening aku buat ya, betul pening aku antara percaya dan enggak. Kalau betulan yang kau cakap itu kak, memang parah kali ngasih Kopan itu ya kak. Tapi kalau memang Kopan sama sekali nggak bersalah, berarti kau yang lebih parah kak. Nggak tahu lah, pening lah. Intinya ku doakanlah masalah kalian cepat selesai ya. Dan kau Kopan, kalau memang kau salah, kau akuilah kesalahan kau. Ingat kau sekarang udah centang biru, jangan bertingkah kau selesaikan masalah kau. Anjing lagi sibuk mantengin kasus DPR yang lagi didemo sama masyarakatnya. Kasus ini dong, kalian tahu kasus itu yang di podcast Denny Sumargo, yang kasus si Panda sama anak-anaknya dan bla 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 dan fans-fansnya yang lain-lain ini. Ini bukan gak woman support woman ya, bukan gak woman support woman. Cuman gue sebagai wanita gak habis pikir, lu ngefans sama manusia sampai segitunya, lu gila. Ini ibaratnya Panda ini buaya, lu masuk ke mulut buaya dengan sukarela. Gimana ceritanya? Cewek nyamperin dari Semarang ke Tulungagung ke Solo, sampai gak balik ke rumah. Kondisi orang tua lu usia udah 70 tahun di kursi roda. Lu rela jual emas cuman untuk nyamperin jantan dan dipakai sama jantan gratisan. Udah bunting lu nuntut pertanggungjawaban. Kenapa tidak sebelum lu bunting lu pikir? Lu perempuan nyamperin laki-laki ke hotel aja udah gak make sense. Lonte tidak.
LC yang kalian semua cap kayak lonte-lonte itu tidak menyamperin laki-laki gratisan seperti itu. Lonte aja tidak melakukan itu. Kau melakukan itu sebagai perempuan, harga dirimu gak ada anjing, gak ada. Terus kau dilecehkan, dari chat kau itu semua terbaca. Kau bangga kau dilecehkan sama Panda. Udah sekarang kau bunting, kau miskin, gak bisa nafkahin anak kau nangis-nangis di podcast Deddy Sumargo. Bukan aku gak ada empati sebagai wanita, tapi kau terlalu bodoh sebagai wanita. Gak tahu malu anjing, gak tahu malu. Kita jadi wanita tuh harus punya harga diri minimal sedikit, harus punya prinsip. Jangan mentang-mentang ganteng kau samperin dari Semarang terus ke Tulungagung ke Solo, kau serahkan memek kau secara free. Percuma, kau anak orang miskin, kau pergi clubbing demi ketemu Panda, buka table, buka singleton, dimana semua kalau dituta tuh gak murah anjing. Kok bodoh? Kalian harus bisa membedakan wanita yang jadi korban dengan wanita yang dengan sukarela mengorbankan dirinya, oke? Dengan sukarela mengorbankan dirinya hanya karena laki-laki ganteng, makan tuh ganteng. Kalau kayak gini ceritanya, si Panda juga nggak bisa disalahkan anjing. Kau yang menawarkan diri kau untuk dilecehkan masalahnya. Kecuali Panda memaksa kau ditiduri, kau yang nyamperin ke hotel dia anjing, kau nyamperin ke hotel dia, bodoh. Aku benci kalau lihat perempuan itu bodoh kayak gitu, bodoh anjing lah. Aku sebagai wanita yang dicap sama netizen TikTok ini bejat aja dengarnya malu, ini baru denger, apalagi kau yang lakuin anjing. Kau nyamperin laki-laki jauh-jauh cuma untuk menyerahkan diri kau jauh-jauh. Astagfirullah, bodoh, cewek goblok.